Ya baik, bertemu dengan saya Ari Wibowo Pranoto Coro di channel YouTube Wiso Budoyo. Seperti biasanya kali ini saya akan mengunjungi salah satu narasumber ahli di bidang budaya Jawa, dan beliau juga senang ngopeni ini bonsai. Berbagai macam bonsai ada di sini. Nanti teman-teman yang mungkin satu hobi yang senang dengan bonsai bisa datang ke sini untuk melihat koleksi beliau. Ya, langsung saya akan ketemu dengan beliau, pemilik tempat ini. Halo Nuwun. Monggo. Wah, Mas Paminto. Nembe napa, Mas? Niki nembe utek-utek bonsai nggih, timbang langut. Wah, bonsanipun kathah. Bonsainya banyak sekali. Ya, teman-teman, saya sudah ketemu dengan beliau. Ini beliau Mas Sri Paminto. Saya sudah lama sekali kenal dengan beliau. Saya ingat pertama temu beliau menjadi penari di satu event pernikahan. Waktu itu tarinya tari karonseh. Dan sampai sekarang terus sering bertemu, kami sering bersinggungan, sering bertemu di acara event-event budaya yang ada di Semarang dan sekitarnya. Mas Paminto. Iya, Pak. Gimana, Pak Ari? Pripun kabare? Ya, sehat walafiat, pangestune gitu. Wah, ternyata Bagas waras. Bagas walas rahayu wilujeng nir ing sambikala. Ini salam kami orang Jawa. Bersama dengan teman-teman yang masih ngugemi ajar luhur, kami ingin bercerita tentang adat budaya yang Mas Paminto geluti. Ya, mungkin yang pertama kami ingin tahu tentang tari, Mas. Iya. Tari dalam arti tari apa kan? Tari banyak, Mas ya. Tari banyak sekali, ada tari tradisi, ada tari kreasi baru, ada tari kreasi tradisional, ada tari klasik. Ini yang lagi tren ini tari-tari kontemporer. Kontemporer. Iya. Ya, kalau kontemporer kelihatannya sudah banyak yang bahas, Mas. Jadi saya pengen tahu sebenarnya tari yang klasik yang ya kita luhur dulu yang sering melakukan. Ya, satu contoh di acara pernikahan kami sering melihat tari penyambutan, yaitu tari gambyong. Ya, mungkin sedikit bercerita tentang latar belakang tari gambyong itu apa, terus biasanya digunakan untuk apa, filosofinya apa gitu, Mas. Oke, kalau melihat tari gambyong itu sebenarnya banyak sumber. Gambyong apa, ada yang mengatakan tari gambyong itu dulunya dari pemujaan Dewi Sri, ada tari-tari kita panen. Tapi kalau untuk sejarah yang tertulis itu gambyong itu berawal dari Jinuwun Pakubuwono IV kalau nggak salah, itu sekitar iya di abad 19. Saat itu Jinuwun itu mempunyai penari yang handal, itu namanya Sri Gambyong. Karena setiap kali Jinuwun punya tamu kerajaan ataupun dalam pertemuan kerabat keraton, itu bisa yang suruh menari itu tari Nyai Sri Gambyong itu, karena tarian itu bagus, banyak disenangi setiap orang yang melihat, maka tari itu lalu seakan-akan menjadi tari penyambutan. Dan untuk menghargai si penari, maka tarian tersebut diberi judul tari gambyong, lalu berkembang sampai sekarang bahwa tari gambyong itu sebagai tari penyambutan. Nah, lalu kenapa gambyong jenisnya banyak, itu tergantung pada iringan yang mengiringi tarian itu. Jika memakai iringan Parianom, maka dia disebut tari gambyong Parianom. Jika namanya iringan mengiringi gending pangkur, maka dia disebut gambyong pangkur. Banyak sekali, ada gambyong pangkur, ada gambyong gambir sawit, dan macam-macam, ada gambyong ilir-ilir, dan bahkan sekarang berkembang lagi namanya gambyong campur sari, karena musiknya campur-campur. Ada lagi itu karena menggunakan iringan Mari Kangen, lalu mungkin lagi tren gambyong Mari Kangen. Nah, itu monggo tergantung kreativitas masing-masing. Yang intinya bahwa tari gambyong itu ada tiga bagian. Yang pertama itu gerakan awal, itu namanya aju beksan, lalu
menuju ke Beksan, lalu mundur Beksan itu Gambyong yang keraton. Lalu setelah Gambyong ini keluar dari tembok itu menjadi berkembang banyak sekali. Yang intinya untuk menyambut, makanya tari Gambyong itu mantel genit gitu. Itu untuk menyambut tamu dengan kebiakan dengan sangat nak cara Jawa bupuh lungguh suguh itu wah sangat meriah menyambut itu. Sebenarnya itu isi tari Gambyong, walaupun sebenarnya ada makna yang lain, tapi makna yang sudah sudah tersebar atau bahkan diakui oleh masyarakat itu bahwa Gambyong tari penyambutan yang sangat kena, sangat genit, sangat mental manja itu. Ya, baik pemirsa teman-teman, tari Gambyong ternyata namanya berasal dari nama si penari. Jadi ada maju Beksan dan mundur Beksan, maju Beksan dan mundur Beksan. Ini penarinya mungkin kalau klasik ya tadi ya Gambyong Parianom. Yang klasiknya pertama Pangkur. Oh, malah Pangkur dulu. Iya, Pangkur dulu, lalu berkembang dari ada Parianom. Kalau gerakannya sama untuk tari-tari? Secara garis besar sama, kan ada beberapa kembangan. Kadang misal dari Pangkur, dari menuju Parianom yang dihilangkan gerak ini ditambah gerak ini. Tapi untuk urutannya sama semua. Dari maju Beksan, terus kebar, terus masuk Tiblon, kembali kebar, selesai. Nah, dari Tiblon itu kembangannya terserah sang koreografernya, penata tarinya. Sebenarnya bukan koreografer ya, lebih tepatnya penata tari, karena tinggal gerakan itu sudah ada, tinggal ditata aja gitu. Tinggal ditata, jadi bukan menciptakan yang baru lagi, karena Gambyong jenis apapun hanya susunannya bolak-balik gitu aja. Kembangan ini kayak ngarap, kembangan A kayak buri dan seterusnya gitu. Luar biasa sekali, ini baru tari Gambyong. Jadi konon Gambyong ini dulu waktu abad ke-19, waktu Raja Pakubuwono yang keempat. Ini karena memang banyak sekali karya-karya seni yang dihasilkan ketika masa kerajaan Mataram Pakubuwono keempat. Ya, sampai sekarang tari itu sering Gambyong digunakan untuk menyambut tamu, baik di acara pernikahan, di tamu kenegaraan, atau tamu-tamu yang lain. Tapi sebenarnya ada makna yang lebih dalam tentang tari Gambyong ini. Sebenarnya tidak cerita tentang penyambutan, tapi nanti mungkin lain waktu kita akan menceritakan lebih dalam lagi. Karena ceritanya harus betul-betul dalam suasana yang lebih enak lagi. Ya, terima kasih Mas Paminto. Iya, Mas Ari, sama-sama. Ya, nanti kita akan membahas lagi tentang bercerita tentang yang lain. Ya, terima kasih sahabat Wiso Budoyo di Rahayu, salam budaya, Rahayu, sukses, Rahayu Sagung Dumadi. Atur nuwun.